Selamat malam, kembali lagi bersama saya Joel Stanggang, mahasiswa baru Universitas Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ekonomi. Adapun materi yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah yang pertama, cara menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, cara menghitung laju inflasi. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung inflasi. Langsung saja yang pertama, cara menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Di bawah ini merupakan rumus dari cara menghitung indeks harga konsumen. IHK sama dengan PN per PO dikali 100%, di mana PN harga sekarang, PO harga pada tahun dasar. Contoh perhitungan indeks harga konsumen. Pada tahun 2010, suatu jenis barang memiliki harga Rp 10.000 per unit, sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah 8.000 per unit. Maka IHK pada tahun 2005 adalah, kita masuk ke penyelesaian. IHK pada tahun 2005 sama dengan 10.000 dibagi 8.000 dikali 100 sama dengan 125. Kita masuk ke materi yang kedua, cara menghitung laju inflasi. Inflasi dapat dihitung berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK, indeks biaya hidup, serta indeks harga produsen. Berikut rumus untuk menghitung inflasi sesuai dengan IHK, yaitu inflasi sama dengan IHK periode 1 dikurang IHK periode 2 dibagi IHK periode 2 dikali 100. Melalui rumus tersebut dapat digunakan untuk mengetahui secara tepat inflasi dalam sebuah negara. Sebagai contoh, indeks harga konsumen di akhir tahun 2018 mencapai 130,17 dan di akhir tahun 2019 naik menjadi 135,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Kita dapat mengetahui bahwa IHK 2011 sama dengan 135,91 dan IHK 2018 sama dengan 130,17. Jika kita masuk ke dalam rumus, 135,91 dikurang 130,17 dibagi 130,17 dikali 100 sama dengan 4,40%. Maka kita akan mendapatkan hasil 4,4%. Dan seperti di paragraf kedua, tingkat inflasi masih di bawah 10%, yang berarti termasuk kategori ringan. Kita masuk ke materi yang ketiga, bagaimana cara mengatasi inflasi. 1. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga. Hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang. Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI, menaikkan cadangan kas sehingga uang yang dibiarkan oleh bank umum menjadi berkurang. 2. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak. Diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung. Ini terjadi pada masa Orde Lama. Yang ketiga, kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui menaikkan hasil produksi. Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun. Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah di saat sedang inflasi. Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagi barang-barang tertentu. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang ilmu ekonomi. Sekian dan terima kasih.